Oke, sekarang kita kalian nggak ada yang mau ikut oprek? Udah aku pengen cari partner gitu. Ada sih yang beberapa anak, tapi nggak tahu ya diterima atau enggak. Lanjut, oke, mind mapnya ini ada gambaran umum tentang apa sih itu depresiasi. Terus ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi depresiasi. Terus ada metode depresiasi. Nah ini sebenarnya udah gampang nih, udah gampang ya karena udah dipelajari di pengakun sebenarnya. Terus ada isu-isu depresiasi. Mungkin di sini baru kalian temui di AKM ya, lebih detailnya lagi. Nah, terus ada impairment. Nah ini yang menurutku inti dari pembahasan bab ini adalah impairment karena yang paling sulit menurutku gitu. Nah, untuk subbab pertama kita akan bahas tentang definisi dan faktor yang mempengaruhi. Apa sih itu depresiasi? Jadi gini loh, konsep sebenarnya itu berawal dari istilah cost dan expense. Ini sebenarnya kalau kalian translate itu artinya sama-sama biaya. Walaupun ini bisa diartikan juga sebagai beban. Nah, tapi dalam transliterasi di bahasa Indonesia, expense juga bisa berarti biaya, cost biaya. Makanya bingung gitu ya, cost itu yang seperti apa, expense itu yang seperti apa sebenarnya. Cost ini yang nantinya akan dialokasikan ke aset. Nah, jadi alurnya nanti seperti ini. Cost itu ya pengeluaran ini, isinya kayak pengeluaran lah. Kita ngeluarin duit ya, kayak cash outflow. Ngeluarin duit, outflow, itu nanti dibagi menjadi dua gitu ya. Ada yang dialokasikan ke aset, yaitu sebagai cost. Ada yang sebagai expense. Simpelnya pengeluaran kapitalisasi interest kemarin deh, babak kemarin. Kan kita membayar bunga. Nah, bunganya nanti akan dialokasikan ke cost. Costnya ini cost gedung misalkan. Terus ada yang diakui tetap sebagai interest expense. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian cost ini kan diakui sebagai aset. Nah, pada akhirnya, endingnya, semua pengeluaran akan menjadi expense. Pada hakikatnya seperti itu. Cuma alurnya aja lebih panjang. Untuk yang diakui sebagai cost, dia masuk dulu sebagai aset, kemudian dia baru masuk sebagai expense. Dengan apa? Dengan jalur depresiasi. Nah, depresiasi ini berarti kaitannya dengan apa? Mengekspenskan asetnya. Bedanya apa dengan yang diekspenskan langsung di awal? Kalau di awal berarti langsung semuanya. Kalau depresiasi, expense-nya itu nyicil. Sesuai apa? Ya bisa sesuai masa manfaat. Kalau ini untuk aset tetap ya, namanya depresiasi. Nah, untuk aset tetap namanya depresiasi. Kalau intangible aset, aset tak berwujud namanya apa? Amortisasi. Kalau untuk mineral resources namanya depresi. Ini sama aja sebenarnya. Sama ini kembar lah ya, gampangnya itu kembar. Perlakuannya juga sama, mirip-mirip ya. Antara depresiasi, amortisasi, depresi. Hanya peruntukannya yang berbeda. Kalau intangible namanya amortisasi. Kalau fixed asset depresiasi. Kalau mineral resources namanya depresi. Ya, jadi definisi konsepnya adalah dari sini sebenarnya. Awalnya ada outflow. Outflow ini bagi dua, ada yang diakui sebagai cost, ada yang diakui sebagai expense. Cost ini diakui dulu sebagai aset. Aset ini nanti akan didepresiasi. Tetap semua pengeluaran akan masuk ke sini endingnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi itu ada tiga. Ada estimasi masa manfaat, ya kita beli gedung, masa manfaatnya kira-kira 10 tahun. Nah, udah bisa lah ya. Kemudian depreciable base. Nah, ini yang perlu kalian jeli. Ini dibagi menjadi dua. Depreciable base itu kebanyakan adalah cost dikurangi residual value. Jadi kalau ada residual value, jangan sampai kalian lalai, perlu diperhatikan. Nah, ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk tiga metode, strike length, terus sum of the year digit, sama satunya lagi activity. Khusus untuk yang double declining, dia pakai cost-nya doang atau book value. Pakai book value-nya. Nah, jadi nggak dikurangi dengan residual value. Ini untuk double declining method.
Ya. Jadi untuk 3 metode slackline, sum of the year, activity, dia perlu memperhatikan residual value. Tapi kalau double declining method, kalaupun dia ada residual value, nggak akan ngaruh ya, nggak akan diperhatikan untuk membuat depresiasinya nanti. Oke. Kemudian metode depresiasi ya, ini ada 4 yang aku jelaskan: slackline, sum of the year, activity, sama double declining method. Nah, lanjut ya. Gua hapus ya Allah. Kok ada lamsam nyelip di sini? Ya udah, sebab yang kedua. Aku tuh baru bikin belajar tadi ya, sore. Jam 4, jam 5 kayaknya. Saya capek banget, siangnya tidur. Nah, lanjut ya. Metode depresiasi. Kita bahas yang sebab kedua. Itu ada 4 ya tadi ya. Slackline, activity method, sum of the digit, sama double declining method. Mana yang sebenarnya ideal sih untuk dilakukan? Ya, tergantung gitu. Untuk pemerintah, akuntansi pemerintah, dia lebih milih slackline. Kenapa? Ya lebih sederhana aja. Biar gampangnya gitulah. Beberapa perusahaan milih pakai activity method. Beberapa lagi pakai double declining. Seringnya kalau private ya itu pakai double declining. Kenapa sih kok kebanyakan pakai double declining? Karena double declining ini nanti mengakui expense-nya itu tahun pertama itu paling banyak. Semakin kurang, depresiasi semakin berkurang. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memitigasi resiko ketidak. Baiknya ketika expand cepat-cepat kita akui. Ya. Cepat-cepat kita akui. Nah, supaya apa? Supaya resiko masa depan bisa kita hindari. Ya katakanlah arus kas masa depan kita nggak tahu, terus jadi rugi misalkan, ditambahi depresiasi expand yang bengkak, contohnya gitu. Tapi kalau udah diakui di awal kan ketidakpastian itu bisa dimitigasi. Itu sebenarnya filosofinya ya. Nah, slackline gampang banget ya, sejagat raya. Misalkan punya aset berupa kren. Nah, kosnya 500.000, masa manfaat 5 tahun. Ini salvage value ini sama kayak residual value ya, 50.000. Terus ada productive life in hours. Nah, ini untuk activity method nanti dipakai 30.000 jam. Gampang lah ya, cost min residual dibagi masa manfaat. Nah, nggak usah dijelaskan lebih lanjut. Terus activity method. Kalau activity method, nah ilustrasinya sama dengan yang di slackline ya. Berarti dia punya apa tuh? Dia punya jam ininya 30.000 jam total. Kok tiba Devin jadi ngeblur ya? 30.000 jam. Nah, caranya gimana? Pakai cara SPMB aja, pakai cara perbandingan ya. Cara perbandingannya nanti yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan pada tahun 2019 menggunakan selama 5.000 jam. Ya maka kita cari ya. Kalau dengan total ya, ini kan total ini ya. Nah, 50.000 dikurangi 50.000 menjadilah depreciable base ya. Depreciable base-nya 450 dibagi dengan 30.000 jam. Ini totalnya. Terus sama dengan X. X ini yang ditanyakan berapa sih depresiasinya. Nah, ini kan satuan rupiah. Kalau ini kan jam. Dibagi 5.000 jam. Nah, jamnya dicoret. Ini cara SPMB aja ya, perbandingan. Coret. Ini 1, ini 6. Berarti 450 bagi 6. Ketemunya adalah 75.000. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 PT Bambang menggunakan selama 7.000 jam. Jadi nggak mesti sama ya. Tiap tahun nggak mesti sama. Ya mungkin 2019 banyak liburnya, jadi nggak kepake.
Kalau tahun 2020 lebih sering bekerja sehingga jadi pemakaiannya itu lebih banyak. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau 2019 proyeknya lagi sedikit. Kalau 2020 proyeknya lagi banyak. Nah, itu disesuaikan. Ini dipakai 7.000 jam. Ya caranya sama, 450 bagi 30.000 jam sama dengan X per 7.000 jam. Ketemu 105. Nah, ini kalau ini caraku sendiri gitu ya, supaya apa? Supaya mudah pakai perbandingan. Mungkin ada cara lain, serah ya, pakai yang mana ya. Oke, kemudian ada sum of their digit. Ya, sum of their digit. Nah, namanya juga sum ya. Kalau sum ini Samsu. Apa sih nggak jelas banget Samsu. Nah, sum penjumlahan. Nah, nanti yang dijumlahin apanya? Sebenarnya nanti yang spesial dari sum of their digit itu ada yang namanya fraksi. Nah, fraksi ini nanti kita hitung sumnya, penjumlahannya. Jadi yang dihitung nanti penyebutnya. Penyebutnya ini dari mana? Cara ngitung penyebutnya yaitu ditambahkan di sini sebenarnya dari remaining life in years, sisa masa manfaat ya. Jadi kan ini kan masa manfaatnya 5 tahun. Kalau tahun pertama masa manfaatnya masih 5, tahun kedua 4, 3, 2, 1. Kalau misalkan 10, berarti kan 10, 9, 8, 7 turun sampai 1 ya. Kalau misalkan 20 tahun berarti 20, 19, 18, 17 sampai 1 gitu ya. Terus apa dijumlahin satu-satu ya gitu. 10 tambah, kalau misalkan 20 tahun, 20 tambah 19 tambah 18 ya lama. Maka pakai cara matematika. Pakai apa? SN sama dengan N per 2 A plus UN. Ya, masih ingat nggak nih rumus-rumus yang kayak gini? Yaitu S, misal ini 20 tahun ya, berarti 20 tahun, N-nya berarti 20 per 2, A-nya itu anggap aja A-nya itu 20 ya, UN-nya berarti 1 terakhir. Nah, iya gak sih? Anggap aja A-nya 1 aja deh. A-nya 1, kita ngitungnya dari sini aja ke sana, anggap aja 20 tahun. Berarti 1 plus 20. Berarti 10 kali 21 sama dengan 210. Berarti nanti penyebutnya adalah 210. Ini kalau banyak. Kalau ini kan kebetulan 5 ya. Kalau 5 doang ya tinggal dijumlahin aja. Kayak gini 5 tambah 4 9 tambah 3 12 tambah 2 14 tambah 1 15. Ya mau pakai rumus juga nggak apa-apa, sama aja. SN berarti kan S5 5 per 2 1 plus 5 berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Ini untuk apa? Untuk nyari penyebutnya. Nah, apa nih? N kali N plus 1 per 2. Bukan itu. Sebenarnya rumusnya gini. N per 2 A plus B N, ada B-nya pokoknya. Cuma ini caraku sendiri. Caraku dulu waktu SMA ngerjain rada beda ya. Nah, makanya yang kayak gini. Enggak, UN-nya itu nggak usah dijabarin. UN ini sebenarnya U ke 20. U ke 20-nya berapa? Ini untuk nyari penyebutnya. Nah, fraksinya tinggal diurutin aja 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Terus ada depreciable base-nya. Ingat depreciable base-nya harus apa? Dikurangi dengan residual value. Berarti 500.000 dikurangi dengan 50.000. Sehingga ketemunya adalah 450.000. Gitu ya. Jangan sampai kamu masukin 500.000, salah nanti. Nah, terus kamu kalikan aja, berarti tahun pertama 350, tahun kedua 230, tahun ketiga 140, tahun keempat 80. Nah, yang membedakan nanti tahun kelima, tahun terakhir nanti perlu disesuaikan. Supaya apa? Supaya hasilnya itu sesuai dengan residual value. Ya, kalau di sini kan kita kalikan kan kebetulan sama. Nah, kebetulan sama. Kebetulan ketika dikalikan dengan 1/15 itu ketemunya sama ya 30.000. Sehingga ketika dikurangi 80 kurangi 30 hasilnya adalah 50.000. Tapi biasanya yang terakhir itu perlu kita sesuaikan. Sesuaikannya di mana? Berarti kita kalau untuk tahun terakhir itu cara ngitungnya kita taruh dulu nilai sisanya di sini.
Makanya kan ini ada A ya. Jadi kita ngitung dulu dari sini untuk tahun terakhir. Pokoknya kita tempel dulu nilai residunya di sini. Terus kita kurangi dengan yang di atasnya, selisihnya berapa. Nanti masukin ke sini. Gitu. Itu depresiasinya. Ya, itu biasanya untuk disesuaikan. Gitu ya. Kenapa disebut fraksi? Mungkin partai ya, nggak tahu. Fraksi Demokrat. Nggak tahu. Kenapa fraksi? Fraksi itu kan sebenarnya pecahan ya. Kata lain dari pecahan. Oke, lanjut ya. Nah, kalau declining method, dia depreciable base-nya book value. Tidak dikurangi dengan nilai residu. Ini yang perlu diingat ya. Jadi nanti caranya book value-nya kamu masukin. Nah, terus nanti yang dicari nanti persentasenya. Nah, persentase. Cara nyari persentasenya gimana? Cara nyari persentasenya kamu 100% ya, 100% dibagi dengan masa manfaat dikalikan dengan 2. Ya, namanya juga double, berarti dikalikan 2. Kalau triple 3. Ya. Tapi nggak ada triple declining method, nggak ada. Sampai double doang. Berarti 100% dibagi masa manfaat dikalikan 2. Masa manfaatnya tadi berapa? 5 tahun. 100% dibagi 5 kalikan 2. Ketemu, berarti 40%. Nah, ini yang akan menjadi pengkali dari depreciable base-nya nanti. Nah, ini kan depreciable base-nya, yang mana dia pakai book value. Awalnya 500.000. Kenapa 500.000? Karena residual value-nya nggak ngaruh, nggak dikurangi dia, ya. Dikalikan dengan 40%, berarti depresiasi expense-nya 200.000. Nanti akan ada akumulasinya 200.000 juga kan. Nah, sehingga book value-nya berapa? 500.000 kurangi 200.000 sehingga 300.000. Oke. Kemudian nomor 2, tahun kedua. Berarti dimasukin ke sini angkanya, book value. Nah, dikalikan dengan 40%, sehingga depresiasinya sekian. Nah, terus balance akumulasi depresiasinya 320.000 dan seterusnya sampai nanti di tahun terakhir ya. Di tahun terakhir ini kan kalau kalian cari ya 64.800 kalikan 40% coba. Hasilnya 14.800 enggak? 64.800 dikalikan 40%. Hasilnya kan harusnya kan 25.920 ya. Cuma kenapa di situ 14.800? Nah, untuk tahun terakhir khusus sama dengan depresi sama dengan sum of digit tadi, yang dicatat yang ini dulu nanti. Nah, kamu catat ininya dulu, batasnya dulu, residual value-nya berapa, yaitu 50. Sehingga nanti tinggal 64.800 kurangi 50, yaitu ketemu 14.800. Jadi bisa dikatakan untuk tahun terakhir prosentasenya ini nggak kepake, ya, gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Kak Yasin mau tanya. Yo. Yang activity tadi. Ya. Itu berarti selalu bisa dibandingin ya Kak? Selalu kayak ada perbandingannya? Iya, perbandingannya sama sebenarnya. Sebenarnya kan gini loh, definisinya kayak gini sebenarnya konsepnya. Nah, ini tanpa perbandingannya. Ini kita pakai konsep coba. Nah, definisinya kan seperti apa? 450.000 nilai rupiahnya kan sudah dikurangi residual value ya. Ingat harus sudah dikurangi dengan residual value. Nah, 450.000 ini akan dialokasikan. Kan definisi depresiasi kan tadi alokasikan ke expense. Alokasi ke expense. Nah, alokasinya ini berupa activity, kegiatan aktivitas yang mana satuannya adalah jam.
Nah, total seluruh jamnya berapa nih? Ibarat kata umurnya aset ini ya, itu dalam satuan jam. Sehingga 450.000 ini kalau dialokasikan ke 30.000 jam, satu jamnya itu berapa sih? Nah, kan kayak gitu. Satu jamnya itu berapa? Ya tinggal dibagi aja 450.000 dibagi 30.000 berarti 15 rupiah per jam. Ini adalah biaya. Nah, biayanya. Nah, ini nanti ada di AKBI nih, fixed cost biasanya kaitannya sama fixed cost. Rp 15 per jam. Nah, kalau misalkan kita makainya 5.000 jam, berarti kan tinggal 15. Berarti ini kayak tarif loh, kayak tarif FOH. Nah, mirip-mirip kayak tarif FOH. Tarif FOH-nya adalah 15 per jam. Terus dipakai 5.000 jam, berarti tinggal tarif dikalikan 5.000. Ketemunya sama, 75.000. Tahun 2020, 15 kali 7.000 sama dengan 105. Itu ya. Ini sebenarnya AKBI, konsep di AKBI. Ini. Nggak tahu kalian lebih paham pakai AKBI atau pakai AKM. Itu ya. Terima kasih, lagi Kak. nanyain. Lagi nggak? Bentar ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke isu depresiasi. Ini materinya singkat ya. Aku pengen coba di impairment nih, soalnya susah. Kalian dengar kata-kata susah jangan langsung minder ya. Maksudnya biar wah susah ya, kayaknya menantang nih gitu. Kayak dulu aku denger sesuatu yang susah tuh biasanya wah masa sih, apa iya, aku kayak buktiin gitu. Jadi ketika orang-orang bilang susah, aku masa sih nggak percaya sebelum aku membuktikan sendiri. Katanya jurusan akuntansi susah ya, masa sih aku masuk akuntansi gitu. Padahal teman-temanku milih pajak ya, ternyata susah. Terkonfirmasi ya nggak apa-apa ya. Nah, itu depresiasi, ada komponen depresiasi. Jadi yang ngedepresiasinya tuh biasanya yang komponennya itu tiap-tiap bagian itu punya masa manfaat sendiri-sendiri. Terus ada depresiasi sebagian periode. Nah, kalau setengah tahun gimana? Kalau cuma 3/12 tahun gimana? Nah, itu nanti ada perlakuannya sesuai dengan metodenya masing-masing. Terus ada perubahan lamanya masa manfaat. Misalkan, nah ini ada kaitannya sama yang kemarin ku jelaskan ya, yang kalau kalian masih ingat ya, yang adanya improvement sama replacement. Nah, itu kan kalau menambah kualitas ataupun menambah fisiknya itu nanti bisa menambah masa manfaatnya ya nanti ya. Itu kan berarti masa manfaatnya berubah. Nah, konteksnya sama nanti. Lanjut ya. Komponen depresiasi. Aku kayaknya salah ngopas nih. Beneran salah ngopas. Aku belum nyertain yang komponen depresiasi. Ini tuh penjelasan yang depresiasi sebagian periode ini. Aduh, kayaknya aku kurang fokus hari ini deh. Loh, kok pulpennya hilang? Ini ya, ini salah judul ini, salah judul. Harusnya sebagian periode. Oke, harusnya sebagian periode. Nah, yang komponen depresiasi itu seperti apa? Sebentar ya, tak buka filenya. Astagfirullah, aku kayak pusing banget dari ini. Sambat ya.
Nah, aku share screen ulang ya. Pakai modulku yang lama deh. Bentar. Mungkin kalian tuh kekurangannya nih ya, kalau Senin tuh biasanya aku rada-rada teledor ya. Soalnya kadang minggunya tuh sibuk deh. Sibuk liburan maksudnya. Karena kan prinsipku adalah jangan belajar saat liburan. Jangan ngerjakan apa-apa saat liburan. Oke. Ya, tak jelaskan di sini, bentar. Nah, jadi biar ada tintanya gimana ya? Di sini bisa nggak? Oh, ini bisa. Oke. Jadi ada kalanya si aset ini ya dia punya masa manfaat yang beda-beda. Contohnya sih biasanya pesawat ya. Berita duka juga ya buat ini yang nggak enak. Ada kecelakaan Sriwijaya. Nggak nyangka itu ya. Oke, lanjut lah ya. Misalkan dalam pesawat itu misalkan kita satuin semua aja lah masa manfaat pesawat ini 20 tahun. Itu nilainya akan berbeda ketika kita bagi-bagi masa manfaat bodinya 5 tahun, mesinnya 10 tahun, misalkan kaca jendelanya 3 tahun, misalkan seperti itu ya. Itu akan beda-beda. Hasilnya akan beda. Ini kita contoh deh ya. Misalkan PT Garuda membeli pesawat seharga 100 juta. Loh, kok karena aku pakai pen tab jadi rada susah. Tak di Word. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi misalkan masa manfaatnya tadi 20 tahun kita beli pesawatnya. Nah, kalau didepresiasi selama secara satu pesawat ini 20 tahun, berarti depresiasinya berapa tiap tahun? 100 juta dibagi dengan katakanlah nggak ada residual value ya. Berarti dibagi 20 tahun sama dengan 5 juta. 5 juta berapa sih? Ya 5 juta kan. 5 juta kan? 5 juta per tahun. Nah, apakah itu relevan? Apakah itu benar-benar merefleksikan yang sebenarnya? Nah, ternyata enggak. Nah, setelah kita pecah secara komponen, katakanlah dibagi menjadi 3 komponen besar. Ada airframe-nya, ada engine komponennya, mesinnya, terus ada komponen-komponen yang lain, ya. Itu mereka punya masing-masing nilai sendiri. Airframe-nya tuh 60 juta. Komponen engine-nya 32. Untuk komponen lain 8 juta. Dan mereka punya masa manfaat yang beda-beda. Untuk airframe 20, untuk engine 8 tahun, untuk other komponen 5 tahun. Nah, ini nanti dibagi aja, dibagi dengan sesuai umurnya. Berarti dapatlah ketemunya ini 3 juta, 4 juta, ini 1,6. Sehingga totalnya adalah 8,6 juta. Nah, ini kan beda ya. Hasilnya berarti depresiasinya lebih besar. Ya nggak apa-apa, berarti kan kan nanti expense-nya lebih besar dong. Justru bagus ya ketika depresiasi expense-nya dibesarkan di awal, berarti kan kayak mengakui di awal. Tadi yang aku bilang konsep dari filosofi dari double declining ya. Nah, berarti polisir gitu. Dan ini lebih relevan dan lebih saya tuh kayak lebih sesuai lah ya dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu ya. Stop. Udah cuma itu doang sebenarnya, cuma lupa aku masukin. Parah. Malah salah ngasih judul lagi. Berarti ada 2 kesalahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini.
Ini judulnya salah ya. Judulnya adalah harusnya judulnya depresiasi sebagian periode. Nah, jadi kalau periode sebagian, nah ini ya sebenarnya tinggal dikalikan berapa bulan gitu ya. Langkah sederhananya tinggal dikalikan misalkan 3 bulan ya, 3 per 12, 5 bulan, 5 per 12. Gampangnya seperti itu sebenarnya. Backsoundnya apa ya, Bang? Itu TV. My mom is watching Ikatan Cinta. Emang saya kedengeran ya? Oke, nggak apa-apa. Biar ini ya, keren. Aku terngiang-ngiang. Lanjut. Nah, semisal si Petalung ini beli mesinnya tuh 1 Agustus ya. Harganya 150. Estimasi masa manfaat 5 tahun. Residual value 24.000. Nah, ini perlu ya, ingat residual value harus diperhatikan untuk 3 metode. Strike length, sum of the year, sama activity. Estimasi total jam kerja 21.000. Nah, periode akuntansi tutup buku 31 Desember. Berarti kan selama 2015 dia cuma menjalankan berapa bulan doang, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu selama 5 bulan saja. Nah, nanti kan ini yang dinamakan sebagai sebagian. 5 bulan ini depresiasinya berapa? Misalkan kita pakai strike length. Kalau pakai strike length ya tinggal berapa sih tiap tahunnya? Tiap tahunnya 25.200 ketemunya. Dari mana? 126 bagi 5. 126 dari mana? Dari 150.000 cost-nya dikurangi dengan 24.000 residual value-nya. Yang ini ya. Ketemu 126. Dibagi 5 sama dengan 25.200. Nanti tinggal dikalikan fraksinya saja 5 per 12. Nah, berarti 10.500. Ini ya. Tahun yang akan berbeda nanti di tahun 2020 dia akan beda. Di tahun terakhir dia akan beda. Kenapa cuma 7? Karena sampai Juli ya, sampai 31 Juli. Karena belinya kan 1 Agustus, berarti habisnya 31 Juli nanti. Sehingga dikalikan dengan 7 per 12. Yang lain dia sama, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Ini gampang lah ya. Depresiasinya, jurnalnya 10.500, depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Itu ya. Untuk activity method ini sebenarnya biasanya diketahui di soal ya. Karena ini kalau aku analogikan di AKBI, dia sebenarnya tarif ya. Dia sebenarnya mirip kayak tarif. Tarif per jamnya berapa misalkan. Tarif per jamnya dihitung 126.000 dibagi dengan 21.000. Ketemunya berapa? Ketemunya tarif per jamnya adalah 126 dibagi 21, yaitu Rp6 per jam. Ini adalah tarifnya. Nah, biasanya nanti diketahui di soal. Kalau soalnya bunyinya gini, diketahui. Kalau bunyi soalnya Agustus sampai 31 Desember, dia emang udah rentang 5 bulan ini, itu mesin bekerja selama 800 jam. Ya tinggal dikalikan aja 6 kali 800, ketemunya adalah 4.800. Gitu ya. Jadi kalau activity method biasanya udah diketahui spesifik, sekian bulan kerjanya sekian. Kalau di AKBI biasanya lebih susah. Dia pakai data tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya diperkirakan 1 tahun. Misalkan diperkirakan nih, kita nggak tahu. Kalau AKBI kan proyeksi ya. Ada forecasting anggaran. Diperkirakan misalkan 1 tahun yang lalu tuh pengalaman itu 12.200 jam misalkan. Ya kalau kayak gitu berarti tinggal 5 per 12 dikalikan 1.200 jam. Kan kayak gini. Nanti dikalikan dengan tarifnya. Ini misal diperkirakan gitu ya. Yang diketahui itu tahunannya yang diketahui berdasarkan tahun lalu tahunannya. Tapi kalau ini kan biasanya kan kalau di private accounting ya, bukan di AKBI ya, itu dia diketahui pasti. Jadi nanti tinggal dikalikan saja.
Lanjut ya. Terus sum of their digit. Nah, ini yang rada ruwet. Intinya adalah untuk bikin tabelnya, kalian jangan terpengaruh dengan fraksi 5 bulan tadi. Nah, jadi mau dari Agustus kayak, mau dari Juli kayak, pokoknya kalian bikin tabelnya dulu aja udah. Ya, bikin tabelnya dulu sampai selesai. 5, ini kan 5 tahun, berarti penyebutnya 15. Depreciable base-nya sekian, 126. Ya. Nah, nanti di sininya harus 20. Kok 20.000? Harusnya 24.000 nggak sih? Enggak, ding, bener. Book value-nya 20. Book value-nya berapa sih? Bentar. Sebentar. 126.000 dikalikan 1/15. Aku kayaknya salah nulis di sini. Harusnya 24.000. Nah, jadi nanti yang disesuaikan yang ini di tahun terakhir ya. Ini aku salah bikin. Oh, ternyata aku ini tulisanku tahun lalu. Nah, ini ada sama yang 4 ini atasnya benar. Jadi untuk tabel tahun pertama ya 126 kali 5 kali 5/15. Kali 5/15 42.000. Coba ya, kita coba pakai kalkulator, coba kalian yang megang. Sama enggak? 126.000 dikalikan 5/15. Oh, sama 42.000. Terus untuk yang kedua, tahun kedua kali 4/15 3/600. Benar, sama. Tahun ketiga 25.200. Tahun keempat berarti 2/15, 16.800. Sama ya. Yang beda nanti di sini. Nah, biasanya ingat yang tadi aku bilang, biasanya yang terakhir itu kita sesuaikannya, kita nulis ininya dulu, book value-nya dulu. Book value-nya biar sesuai sama dengan residual value-nya. Nah, residual value-nya berapa tadi? 24.000 harusnya ya. Ini tipe nih, aku nulisnya 20.000. Harusnya 24.000. Nah, (32.400) dikurangi 4.000. Ketemu adalah 8.400, bukan 12.400. Biasanya yang di akhir ini fraksinya nggak kepake. Kalau dipakai coba deh nanti beda kayaknya. 126 atau sama? Sama, Mas. Oh, sama. 8.400. Berarti kalau sum of the digit sama. Tapi kalau untuk double declining biasanya beda. Nanti beda. Nah, nanti untuk alokasinya gimana? Alokasinya ini untuk tahun pertama kan kita cuma 5 bulan doang ya. Iya kan? Berarti kita kalikan dengan 5 bulan. 5/12 kali depresiasi tahun pertama. Ibarat kata kalau ku gariskan. Ini misalkan Januari ya. 15, ini Desember 15. Terus di sini nyambung. Ini berarti Desember 15 atau Januari 16 ya. Terus di sini ada Desember 16. Gini lah ya. Nah, kita kan belinya di sini nih. Agustus. Nah, ini kan kita tabelnya adalah tabel 1 tahun ya. Berarti tabelnya ini membentang, intervalnya ini membentang dari Agustus 15 sampai Agustus 16. Bentangannya tuh di sini bentangannya. Nah, terus kita mau nyari, yang tanya ya. Bentar ya, tak jawab nanti. Nah, terus misal kita mau nyari 31 Desember, kita jurnalnya gimana? 31 Desember posisinya di mana? Di sini. Nah, berarti depresiasi ini kan senilai 42.000 ya. Yang kita arsir ini senilai 42.000. Sudah diketahui 42.000. Nah, berarti berapa? Dari Agustus sampai Desember saja yang ini. Berarti ini adalah
5/12 kali 42.000 sehingga depresiasinya adalah 17.500. Gitu ya. Nah, di tahun 2016 ini misalkan nyambung lagi ya, ini bisa nih. Di tahun 2016 ini sambungannya ya. Nah, ini Agustus 2016. Ini sambungannya yang tadi. Ini Desember 2016. Terus di sini ada Desember 2017. Berarti kan untuk 2016 kan untuk tahun yang kedua berarti ya. Untuk tahun kedua dia membentang dari sini. Dari Agustus 16 sampai Agustus 17. Nah, membentang kayak gini. Berarti kan kalau kita mau ngitung dari 2016, ini misalkan di sini ada Januari ya, lupa. Dari Januari ke Desember 2016 berarti ada dua bagian. Satu bagian ini ya, yang bagian ini itu miliknya tahun pertama, yang ini nih. Nah, ini kita hapus dulu. Berarti yang di sini. Nah, yang ini ya. Senilai berapa? Senilai 7/12-nya. Terus kan nyambung lagi ya, nyambung ku gabungin di sini. Nah, nyambung lagi dari Agustus ke sininya. Dia tahun kedua berapa? 33.600 nilainya. Nah, ini berapa dari Agustus ke 16? 5 bulan. Kalau yang ini 7 bulan. Sehingga nanti hasilnya adalah 7/12 dikalikan 42.000. Berarti sama dengan tahun pertama ya. Karena merupakan bagian dari pertama. Tahun pertama intervalnya. Ini kalau aku gambarkan. Ya. Nah, 24.500 ditambahkan dengan 5/12-nya di tahun kedua. Nanti tahun 2017 juga sama. Berarti 7/12 dikalikan 33.600 ditambah dengan 5/12 dikalikan 25.200. Yang ini. Ya. Tahun 2018 dan seterusnya. Gitu ya. Ini ada yang tanya. Tanya Mas. Ya, tanya Pak. Ini kan cuma 5 tahun kan ya Mas. Terus juga ntar kalau pas ujian kan nggak mungkin keburu semua ini Mas. Ada tips dan triknya nggak Mas? Kayak panjang kayaknya kalau cuma 5 tahun aja berarti udah harus 10 kali nih kan. Lokasi tahun sebelumnya dan tahun sekarang gitu. Tipsnya pakai Excel. Ada Mas. Excel. Ada. Ketika yang ditanyakan bikin semuanya. Misalkan yang ditanyakan cuma 2 tahun. 2015 sampai 2016. Ya jaga-jaga aja. Kamu berarti bikin sampai tahun ketiga aja ini. Itu enggak usah semuanya. Karena soal nggak mungkin semuanya lah gitu. Manusiawi ya kadang yang bikin soal manusiawi ya ada juga misalnya kayak gitu. Ya berarti terpaksanya harus bikin. Pakai Excel kok bisa, gampang cepet. Itu kan tinggal ditarik nanti. Itu ya. Tapi triknya adalah baca dulu soalnya. Jangan kamu bikin dulu, depresiasi nih, terus kamu bikin sampai selesai dulu. Enggak. Dipahami dulu soalnya sampai mana yang ditanyakan. Ya. Nah, lanjut ya. Ditanya lagi. Ini kalau misalkan depresiasi semesteran, itu fraksinya gimana? Ya kalau semesteran berarti depresiasinya kan tiap 6 bulan sekali ya. Ya berarti tinggal konsepnya mirip-mirip kayak bunga. Ya, berarti kan tinggal dikalikan 6/12 nanti untuk tahunannya. Gitu. Untuk pemerintah biasanya semesteran karena dia bikin laporan 2 kali. Enggak sih, private juga ada laporan kuarter, laporan semesteran, laporan tahunan. Biasanya. Lanjut ya. Nah, untuk double declining method ya, dia nanti fraksinya akan mempengaruhi di awal. Hanya akan mempengaruhi di awal ya. Jadi di awal pertama kali dia depreciable base-nya 150.000. Red year-nya 40%. Dapat dari mana? 100% dibagi 5 dikalikan 2. Terus expense-nya 60.000 dikalikan 5/12. Harusnya kalau setahun 60.000, tapi karena cuma 5 bulan, berarti 5/12. Ketemu 25.000. Nah, 25.000 ini kan menjadi akumulasi depresiasi ya.
Berarti nanti book value-nya adalah 150 kurangi 25. Ketemu 125. Nah, berarti nanti dikalikan 40%. Bawahnya sama. Nah, yang perlu diperhatikan nanti di sini. Di tahun terakhir ya. Harusnya sih sama. Bentar. Nah, jadi 27.000 dikalikan 40% akan sama dengan 10.800. Nah, nanti kenapa expense-nya cuma 3.000? Coba ada yang bisa jawab enggak? Ini kan sama ya? 5.000, 30.000, 18.000. Kenapa ini expense-nya 30.000? Ini kan expense ya? Ya supaya book value-nya 24.000. Ini kan book value tahun 2019 kan 27.000. Kan nilai sisanya 24.000. Nah, makanya didepresiasi berapa? 3.000. Makanya biasanya untuk tahun terakhir itu nggak dipakai. Kayak nggak kepake aja gitu. Karena kita menyesuaikan berdasarkan residualnya. Gitu ya. Depresiasi expense pada akumulasi ini jurnalnya. Ini ya. Kalau di tahun ketiga, tahu-tahu residual value-nya udah mentok habis. Ya berarti perhitunganmu salah. Nggak habis lah. Kan di sini lu baginya 5. Ya kan? Ini kan algoritmanya nggak akan bisa kayak gitu. Nggak akan bisa. Ya. Karena dibagi 5, dikalikan 2. Ini kan basicnya nanti di sini 5 tahun. Jadi nggak mungkin lah 3 tahun terus dia tiba-tiba loh kok langsung habis ya. Enggak, berarti ada yang salah. Mungkin depressible base-mu salah. Gitu. Karena pernah aku salah dalam nyatet. Karena depressible base-nya salah. Gitu ya. Oke, Kalau sampai nggak sini ada residual, Mas. Kalau nggak ada residualnya gimana, Mas? Kenapa? Residualnya nggak ada. Kalau nggak ada, ya berarti 10.800 kan? Enggak dong. Kalau residual value-nya nggak ada, berarti kan 0 ya. Residual value-nya 0. Berarti di sini 27.000. Tetap nggak kepake. Supaya apa 27.000? Supaya book value-nya 0. Gitu ya. Ini kan tabelnya rada beda ya dengan yang tadi awal. Kalau awal ada data book value-nya. Ya ini sih sebenarnya book value itu depreciable base sama aja. Untuk double declining kan book value sama dengan depreciable base-nya. Berarti nanti supaya book value-nya adalah 0. Berarti bukan 10.800, tetap adalah 27.000. Berarti ini tetap nggak dipakai 40%-nya. Biasanya tahun terakhir gitu. Tuh ya. Sampai sini adanya kan? Nah, bentar ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau misalkan masa manfaatnya berubah, itu gimana tuh? Oke, bentar ya, ada penting. Oke, lanjut ya. Perubahan lamanya masa manfaat. Semisal masa manfaatnya
jadi lebih lama ternyata. Ini kan masa manfaat kan estimasi ya sebenarnya ya. Kan bisa estimasi itu bisa jadi salah ya. Awal kita estimasi mobil kita umurnya 2 tahun. Nah, nanti perlu disesuaikan. Nah, misalkan estimasi manfaat berubah. Kalau masa manfaatnya berubah, terus depresiasi yang udah lewat gimana? Ya udah nggak usah dipikirin gitu. Contohnya misalkan mesin awal kosnya tuh 150.000. Terus masa manfaatnya 10 tahun, slackline, tidak ada residual value, ya. Setelah ini tipenya kebangetan ini aku. Setelah dipakai 7 tahun, ya jadi kita udah pakai 7 tahun. Terus kita kayak estimasi ulang. Diestimasikan ulang kayaknya sisanya bukan 3 tahun deh, kayaknya masih ada 5 tahun lagi. Berarti kan secara implisit umurnya adalah 12 tahun sebenarnya ya. 7 tambah 15. Ya. Jadi harusnya sisa 3 tahun jadi sisa 5 tahun. Ini mirip-mirip kayak yang kemarin ya. Mungkin bertambahnya masa manfaat ini sebabnya adalah dilakukannya overhaul misalkan ya, yang kemarin kita bahas. Atau ada replacement, ada improvement, itu bisa jadi. Nah, maka langkah pertama kita, step pertamanya adalah kita cari tahu dulu book value-nya. Book value sampai kapan? Sampai tahun tersebut, tahun terakhir. Ya. Jadi selama 7 tahun perusahaan sudah melakukan penyusutan sebesar berapa? Nah, depresiasinya slackline, anggapannya slackline ya. Jadi depresiasi tiap tahun 15.000. Terus kita sudah mendepresiasi 7 tahun berarti kan 105.000. Berarti book value-nya setelah tahun ke-7 itu 150 dikurangi 105 ketemu 45.000. Berarti book value-nya saat ini adalah 45.000. Nah, setelah itu masa manfaatnya bertambah. Masa manfaat diperkirakan masih 5 tahun lagi, bukan 3 tahun lagi. Nah, berarti kira-kira aja, berarti kan 5 tahun ya. Berarti nanti depresiasi yang baru adalah 45.000 dibagi 5 tahun, bukan 3 tahun. Sehingga sekarang depresiasinya adalah 9.000. Berarti jadi berubah ya. Awalnya depresiasi tiap tahunnya 15, karena masa manfaatnya berubah, sekarang jadi 5 tahun bertambahnya ya. Berarti bertambah 2 tahun pada hakikatnya ya. Berarti 9.000. Terus yang udah lalu gimana? Berarti depresiasinya yang kemarin saya catat salah dong. Harusnya kan 9.000 bukan 15.000. Ya biarin aja, nggak usah dipikirin untuk yang itu ya. Dibiarin aja, nggak usah dibalik atau apa gitu. Berarti nanti depresiasi untuk tahun ke-8 sampai ke-12 adalah 9.000 per tahun. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Sebelum aku masuk ke raja terakhir. Mas, Ya. misalnya ada itu kan setelah estimasinya baru, terus ada nilai sisa baru juga langsung dikurangi ke 45.000 tadi ya berarti? Ya, kalau misalkan ada nilai sisa yang baru, berarti disesuaikan juga depreciable base-nya. Misalkan berarti kan book value-nya awalnya misalkan intinya adalah book value-nya tadi 45.000 ya. Nah, awalnya kan nggak ada nilai residu nih, nilai residunya 0. Ternyata setelah bertambahnya masa manfaat, dia jadi punya nilai residu. Nilai residunya misalkan ada 5.000. Nah, jangan 5.000, nanti nggak genap. Misalkan ya udah nggak apa-apa 5.000. Berarti depresiasinya berapa? Genap ding. Iya, genap. Depresiasinya berapa? Berarti 45.000 dibagi 5.000. Dikurangi 5.000 dulu. Jadi nilai residunya harus dikurangi dulu. Dibagi dengan 5 tahun lagi. Berarti depresiasinya adalah 8.000, bukan 9.000. Gitu ya. Makasih, Mas. Oke, ada tanya lagi. Soalnya habis ini kamu pusing. Sebelum pusing, tanya dulu.
Enggak. Enggak apa-apa sih. Wow. Vaksin. Sini. Ini vaksin lagi bagus nih, biasanya saham-saham farmasi naik. Yang main saham gak sih? KF, IRA, LBF. Lanjut ya. Ntar tak minum dulu. Ya habis. Oke. Vaksin disuntik vaksin jadi titan. Lanjut. Impairment. Jadi ada konsep dasar, ada impairment pertama kali ya. Pertama kali ketika nyatet ada recovery. Nah, yang rada ribet nanti di sini nih. Nanti kita coba cepat ya. Kita coba belajar cepat biar coba praktik soal. Nah, konsep dasarnya membandingkan antara carrying value. Carrying value itu sebenarnya sama dengan book value ya. Jadi jangan tanya ya, Kak, carrying value itu apa sih? Ya book value. Book value apa sih? Ya carrying value. Itu dua-duanya sama, Bambang. Nah, dibandingkan antara recoverable amount, nilai yang sebenarnya. Ini defaultnya adalah terjadi, impairment ini terjadi ketika carrying value lebih besar dari recoverable amount. Artinya recoverable amount ini sebenarnya nilai yang ada di nilai yang sebenarnya lah ya, nilai yang sebenarnya ada di pasar, gitu ya. Bisa apa? Bisa fair value less cost to sell, bisa value in use. Ya, intinya adalah nilai yang sebenarnya. Oke, itu adalah recoverable amount. Defaultnya kalau carrying value-nya lebih tinggi, berarti kan akuntansi itu pakai konvensional. Konvensional? Iya gak sih istilahnya sih? Jadi intinya kalau ada rugi itu buru-buru diakui. Tapi kalau ada untung jangan diakui. Itu namanya konvensional. Itu kayaknya. Istilahnya konvensional. Ya, benar. Nah, carrying value kan lebih besar. Berarti yang kita catat otomatis lebih besar dari nilai yang kenyataannya ada. Makanya biar sesuai kenyataan maka harus diturunkan nilainya. Kalau aset itu turun, ya berarti kan akan ada loss. Loss itulah yang dinamakan sebagai impairment. Gitu ya. Nah, cara nentuin recoverable amount nanti dipilih yang tertinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Oh iya, konservatif, sorry. Astagfirullah. Konservatif. Benar-benar konservatif. Aku lupa kon apa gitu ya. Konve. Ya, makasih ya. Makasih Fatru jago AKM. Cocok. Semoga Eri makin terpesona ya dengan Fatur ya. Lanjut ya. Konservatif kok konvensional. Astagfirullah. Lupa. Lanjut ya. Nah, ini ada impairment pertama kali. Misalkan. Jadi untuk ilustrasinya ada PT Kalma mempunyai equipment 200.000. Fair value less cost to sell-nya 180.000, value in use-nya 205. Nah, ini dipilih ya antara fair value dengan VIU itu dipilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Yang fair value in use yaitu 205. Ya. Maka kita bandingkan nanti. Karena recoverable amount yang lebih tinggi, berarti ibarat kata nilai kenyataannya itu lebih tinggi dari yang kita catatkan. Berarti kita nggak boleh mengakui keuntungan. Makanya tidak terjadi impairment. Gitu ya.
nanti akan berbeda dengan metode revaluasi. Jadi dalam membeli aset pertama kali, kalian harus sudah menentukan apakah dia pencatatannya pakai historical cost principle ataukah dia pakai fair value principle. Historical cost principle dia akan ada yang namanya impairment. Kalau nilainya turun. Kalau fair value principle dia ada yang namanya impairment kalau turun nilainya. Kalau naik, dia akan dicatat sebagai revaluasi surplus. Nah, jadi perbedaannya di sini nanti. Historical cost principle, kan kalian belajar ya di conceptual framework dengan fair value principle. Nah, yang sekarang lagi kita pelajari di sini. Jadi dia hanya mengakui loss. Dia tidak mengakui surplus atas revaluasinya. Enggak, karena metodenya adalah historical cost. Nanti fair value ini prinsipal akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Di revaluasi. Itu ya. Sampai mana tadi ya? Lupa. Ya. Ini berarti tidak terjadi impairment. Kemudian ilustrasi yang kedua. Misal fair value less cost to sell-nya 180.000. Value in use-nya 175.000. Berarti pakai yang mana nih? Berarti pakai yang 180.000 yang tertinggi ya. Nah, karena carrying value-nya 200 terus RA-nya adalah 180, maka terjadi yang namanya impairment. Jadi carrying value lebih besar nih atau recoverable amount-nya lebih kecil dibanding carrying value, maka impairment-nya adalah 20.000. Dari mana? 200.000 dikurangi 180. Maka di jurnal loss on impairment pada akumulasi depresiasi 20.000. Gitu ya. Sampai sini, ada yang tanyakan dulu. Tanya Mas. Yo. Lihat RA itu di mana Mas? Kenapa? Kalau lihat RA itu di mana ya Mas? Biasanya diketahui di soal. Nanti mungkin diketahui dua-duanya ya, fair value less cost to sell. Misalkan fair value-nya itu fair value-nya harga pasarnya. Fair value itu salah satu contohnya harga pasar. Misalkan harga pasar untuk equipment kamu di pasaran saat ini adalah 250.000. Tapi dalam menjual kamu perlu cost to sell. Cost to sell-nya ini misalkan kamu harus menanggung ongkir atau kamu harus nge-packing atau kamu harus nge-service dulu equipment-nya biar bagus. Nah, cost to sell inilah yang mengurangi 250. Misalkan cost to sell-nya 50.000. Maka fair value less cost to sell itu 200.000. Nah, jadi data fair value itu bisa dicari di katalog ya. Ya, gampangnya kalau sekarang lihat Shopee, lihat Tokopedia itu berapa sih pasarannya gitu ya. Tapi kalau value in use dia nanti pakai arus kas uang ke depan, arus cash flow-nya nanti. Ini nanti tak ajarin caranya, cara nyari value in use. Ini soalnya ada di manajemen keuangan harusnya. Lanjut ya. Nah, terus kita bicara tentang recovery. Kalau kita mau recovery, nah, recovery itu cirinya kayak apa? Jadi setelah kita impairment, jadi habis kita ngimpairment ya. Berarti bukan impairment yang pertama kali. Bisa kedua kali, ya tahun depannya lagi, tahun depannya lagi gitu ya. Pada tahun setelahnya nilai recoverable amount lebih besar. Nah, ini definisinya sebenarnya tidak mengakui keuntungan, enggak. Tapi apa? Mengembalikan kerugian. Definisinya beda antara mengakui keuntungan dengan mengembalikan kerugian. Beda ya. Jadi di sini sebenarnya filosofinya adalah mengembalikan kerugian yang sudah kita akui tahun lalu. Nah, bisa dikembalikan lagi. Ya, inilah yang disebut sebagai recovery. Nah, cuman yang bikin ribet nanti, ini di sini nih, ada batas maksimum impairment yang dapat kita recovery. Jadi misalkan tadi loss-nya berapa? 20.000. Loss impairment-nya 20.000. Apakah kita boleh merecovery 20.000 ini semuanya? Belum tentu. Bisa jadi
maksimumnya cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000. Nah, cara ngitung nilai maksimumnya itu di mana? Nah, nanti cara nyarinya nilai setelah recovery. Ini konsepnya, Nilai setelah recovery artinya setelah di recovery ini ya, itu tidak boleh melebihi nilai CV carrying value ketika dalam kondisi normal tanpa impairment. Jadi nanti triknya adalah yang pertama kamu bikin tabel depresiasi yang normal tanpa adanya impairment. Ini buat apa? Sebagai patokan ya, sebagai patokan kamu dalam menentukan nilai maksimum. Kemudian yang kedua, kamu pasti akan bikin depresiasi yang depresiasi baru ketika impairment. Ketika setelah impairment. Nah, ini ya. Lanjut ya. Kok ada 3 sih? Nah, nanti dibandingkan. Nanti kalau nyamuk. Nanti kalau aku punya 3 data nanti. CV yang patokan, carrying value yang baru. Ini carrying value yang benar-benar tercatat. Carrying value yang benar-benar tercatat atau book value. Book value yang baru. Emang benar-benar tercatat yang tercatat di buku. Kalau ini nggak ada di buku nih, CV patokannya nggak ada. Cuma pembantu aja perhitungan. Kemudian ada recoverable amount. Ada 3 data ini yang nanti akan aku pakai ya. Nah, ini triknya. Nah, oke. Lanjut dulu. Misalkan PT Bambang membeli equipment 1 Januari senilai 300.000. Masa manfaat 3 tahun tanpa nilai sisa. Nah, trik yang pertama adalah menghitung dulu depresiasinya. Kita harus menghitung lengkap. Atau kalaupun kebanyakan 10 tahun misalkan dilihat soalnya, ditanyakan sampai mana. Misalkan ditanyakan ya sampai 2019, sedangkan ini 10 tahun, ya cukup kasih aman 2020 aja kamu bikin tabelnya. Gitu ya. 1 tingkat lebih bawah. Gitu aja. Jadi nggak harus bikin semuanya. Sesuai yang ditanyakan soal. Nah, depresiasi expense-nya berarti untuk tiap tahun kan sama ya, namanya juga strike line, 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ini carrying amount atau carrying value atau book value sama aja. Book value untuk tahun 2015 200.000, untuk 2016 100.000. Nah, untuk dalam kondisi normal inilah yang kamu simpen catatannya sebagai apa? Sebagai untuk menghitung carrying value yang patokannya. Nah, terus udah kita kerjakan impairment-nya sekarang. Ternyata 31 Desember terdapat impairment 20.000. Ya, maka kita langsung jurnal aja. Loss on impairment 20.000 pada akumulasi depresiasi. Nah, ini kebetulan yang diketahui adalah nilai impairment-nya, bukan nilai RA-nya. Terus kita membandingkan, itu enggak. Berarti kalau kayak gini kita bisa tahu nggak nilai recoverable amount-nya itu sebenarnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Berarti kan sebenarnya adalah 200.000 dikurangi dengan 20.000, yaitu 180.000. Sebenarnya kan ini. Bukannya kalau loss CA-nya lebih besar? Sorry. Gimana? Kalau diakui loss, bukannya CA-nya lebih besar ya, Kak? Iya. CV-nya lebih besar kan? CV-nya 200.000. Recovery amount-nya 180.000. Oh iya, Kak, udah. Iya kan? Bener kan? Ini nggak sih? Iya, Kak, kan? udah. Nah, kamu jangan bikin bingung. Nah, ini kalau dibalik aja soalnya. Kalau ini langsung aja diketahui impairment-nya. Kalau misal diketahui recoverable amount-nya. Recoverable amount-nya adalah, ini belum recovery loh ya. Belum recovery. Ini masih awal banget.
Ini kan masih tahun pertama. Recovery amount-nya adalah 180.000. Berarti ada impairment dia. Nah, di jurnal loss impairment pada akumulasi depresiasi equipment. Nah, ternyata tahun 2016-nya ada recovery nih. Nah, setelah impairment kita harus cari depresiasi yang baru. Nah, kan kita perlu bikin depresiasi expense tahun 2016 ya. Yang baru ya. Kan nilai book value kita sekarang bukan nilai book value kita untuk sorry ya, bentar ya, tak minum dulu. Oke, lanjut ya. Kan 2015 carrying amount-nya 200.000. Nah, setelah di impairment, berarti yang dicatat di laporan keuangan yang mana? Yang ini, 180.000. Ya kan? Berarti per 1 Januari 2016, aset kita nilainya adalah book value-nya 180.000. Book value-nya. Nah, ini catatan. Ini setelah impairment tahun 2015. Nah, berarti sebelum bikin impairment kita harus depresiasi dulu. Maka kita harus cari tahu berapa sih depresiasi tahun 2016. Pakai straight-line kan? Nah, 1 Januari anggap aja kayak ada aset baru aja gitu ya. 1 Januari nilai book value-nya tadi berapa sih? 180.000. Nah, 180.000. Nah, tinggal 180.000 dibagi sisa masa manfaatnya berapa? 2 tahun. Sama dengan 90.000. Nah, ini berarti didepresiasi 90.000. Sehingga carrying amount yang baru adalah 90.000. Nah, inilah yang dikatakan kalau yang aku bikin tadi kan ada CV patokan, terus ada CV yang baru ya. Terus ada nanti recoverable amount. Nah, CV patokannya berarti kita lihat tahun 2016. CV patokannya berapa? Yaitu di sini nih 2016, yaitu 100.000. Nah, CV patokannya adalah 100.000. 100K ya. Terus CV yang baru ini adalah 90K. Nah, untuk setelah depresiasi ya. Berarti ini kita belum impairment belum. Kita mau impairment. Nah, recoverable amount kita diketahui ternyata di soal. Ternyata pada tahun 2016 nilai recoverable amount-nya menjadi 105. 105K. Maka impairment loss yang sudah terjadi tahun sebelumnya itu bisa Bisa di recovery. Terjadi tahun sebelumnya berapa? 20.000. Terus yang boleh di recovery maksimalnya berapa sih? Apakah 20.000 kita boleh merecovery semuanya? Nah, ingat konsepnya. Jumlah maksimal recovery tidak boleh mengakibatkan nilai CA atau carrying amount-nya, carrying value sama aja. Carrying amount ini sama aja kayak carrying value. Setelah impairment melebihi nilai CA pada saat depresiasi normal. Nah, ini yang aku sebut sebagai CV yang patokannya. Patokannya berapa? 100.000. Sedangkan recoverable amount-nya berapa? 105. Nah, kita nggak boleh recovery sampai 105. Kita hanya boleh recovery sampai mana? Sampai angka maksimal CV patokannya saja, yaitu 100.000. Nah, ini nilai CA normal jika tidak ada impairment adalah 100.000. Sedangkan nilai CA sebelum impairment 90.000. Meskipun RA-nya adalah 105, ya, tapi tetap yang kita recovery hanya sebatas maksimalnya saja, yaitu ketika book value-nya mencapai 100.000 rupiah. Karena kalau sampai 105 berarti secara implisit ya kita mengakui keuntungan nanti. Karena kalau nggak ada impairment, kita 100.000. Tapi ketika impairment masa jadi 105 naik, ya kan naik dalam kondisi yang normal dibandingkan dengan yang normal. Berarti kan itu nggak sesuai dengan konsep impairment ya. Karena impairment ini dia nggak mengakui keuntungan kalau misalkan naik. Paham ya? Nah,
Maka pakainya pembandingnya adalah CV patokannya. Kita boleh merecovery sampai kadar maksimal ke 100.000. Enggak sampai ke 105. Berarti cuma 10.000 saja. Yaitu akumulasi depresiasi equipment di debit, kreditnya nanti recovery of impairment loss 10.000. Jadi yang didepresiasi 10.000 bukan 15.000 ya. Walaupun selisihnya 15.000 nih antara recoverable amount. Berarti recoverable amount yang ini nggak dipakai. Kenapa? Karena melebihi dari CV yang dalam kondisi yang normal atau yang disebut sebagai patokannya. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bingung? Kalau buat tabel depresiasi patokan yang kayak kata Yasin nomor 1 tadi gimana? Nah, kita ke soal langsung aja deh. Soalnya. Ini soal PKM nih kalian nih. Soalnya ya, ini value in use nanti dia pakainya. Oke, tak coba buka Excel dulu. Hiroshima siapanya Hiroshima? Nah, ini bentar ya, buka Excel ya. Nggak bisa sih. Return to meeting. Nah, aku share screen. Ini ya, PT Tirta Yolanda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan 1 Januari. Membeli secara tunai mesin pengolahan 2.500.000. Perusahaan bayar biaya angkut, berarti masuk ke harga perolehan ya. Terus ada biaya pemasangan mesin, masuk ke biaya perolehan juga. Estimasi manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya dikarenakan perkembangan teknologi 31 Desember 2019, perusahaan melakukan impairment test. Perusahaan mendepresiasikan mesin. Nah, kamu lihat di soalnya sampai mana dia dibikin. Sampai perintahnya adalah 2020. Maka cukup kamu bikin ya biar aman lah ya 2021 gitu. Buat bonusnya aja gitu. Bonusnya aja kamu bikin satu tingkat di bawahnya. Tapi kita harus cari tahu dulu apa harga perolehan mesin. Ini mesin nggak sih? Mesin. Nah, harga perolehan mesin. Ini ada harga beli. Harga belinya itu berapa? Harga belinya mana sih? 2.500.000. Nah, ini kan gampang ya. Bisa cepat ya. Terus ada ongkir, ada angkut. Angkutnya 12 juta. Terus ada pemasangan. Pemasangan 50 juta. Salah, 30 juta. Mau mencet mencetnya Pak. 38 juta. Nah, totalnya berapa? Totalnya adalah total asetnya adalah 2550. Nilai mesin, cost-nya. Nah, cost belinya dia. Kemudian dia beli pas kapan? 1 Januari 2017. Nilai mesin, cost-nya. Kita apakan? Kita depresiasi sampai kapan? Sampai kita bikin depresiasi normal sampai 2021 lah ya, biar aman. Nah, 1 Januari 2017 kita bikin. Ini ada tanggal. Ini ada tanggal. Terus di sini ada depresiasi.
Di sini ada akumulasi depresiasinya. Terus di sini ada book value-nya. Ini ya. Bentar ya. Nah, 1 Januari book value-nya berapa? 2550. Nah, depresiasi tiap tahunnya berapa? Berarti kan kita ngitung terpisah deh ya di sini. Berarti kan depresiasi tiap tahun. Berarti 2550 dikurangi dengan nilai residunya ya, jangan lupa. Dia ada nilai residu yaitu 50 juta diketahui di soal. Dibagi dengan 10. Ketemu sekian juta, yaitu berapa sih kalau nggak ada titiknya bingung. 250 juta. Gitu ya. Berarti depresiasi tiap tahun adalah 250 juta. Tiap tahun sama gitu ya. Tiap tahun sama terus 250 juta, 250 juta. Nah, bukan di sini berarti, di sini depresiasinya. Ketika 31 Desember 2017 dia melakukan depresiasi. Akumulasinya berapa? Sekian. Book value-nya berarti 2550 dikurangi 250, yaitu 2 miliar 300. Sampai 31 Desember 2018. 31 Desember 19, 31 Desember 20, buat jaga-jaga aja. Kamu bikin sampai 21 aja nggak apa-apa. Sini kan sama kan. Nah, kalau yang ini berarti kan ditambah ya. Nah, ini akumulasi depresiasinya. Sekian. Book value-nya berarti dikurangi 2 miliar 300 kurangi 500. Nah, inilah yang salah. Bener gak sih? Kok ada yang aneh ya? Bentar. Dengannya enggak? Oh, pantes. Ini salah. Ini enggak perlu. Nah, sorry. Aku salah bikin tabel. Harusnya gini aja ya. Berarti kan langsung aja nanti book value-nya 2550 dikurangi 2500. Berarti book value-nya 2.300.000. Terus dikurangi lagi. Nah, aku salah bikin tabel tadi. Itu ya. Book value-nya sekian. Awalnya terus 250 didepresiasi kan. Berarti kan nanti akan mengurangi book value-nya. Berarti jadi 2.300. Terus dikurangi 250 lagi berarti jadi 2050. Dan seterusnya sampai kamu bikin aja sampai 2021. Gitu ya. Nah, setelah itu ini kamu simpen. Perhitungan ini kamu simpen untuk apa? Untuk dijadikan patokan jika ada recovery. Kalau nggak ada ya nggak usah dipakai, itu aja. Itu ya. Nah, kemudian baca perintahnya. Nah, di sini sedikit sekali. Mana tadi? Perusahaan mendepresiasikan sampai 31 Desember ya. Berarti carrying value 31 Desember 2019 yang mana? Yang ini. Nah, ini pertama kali loh, pertama kali impairment ya. Nah, pertama kali impairment berarti nggak usah pakai patokan-patokan segala gitu. Kan patokan ini hanya untuk recovery, paham ya? Perusahaan bermaksud untuk terus menggunakan mesin tersebut. Akibat impairment, sisa manfaat mesin tinggal 4 tahun dan nilai sisa mesin berkurang jadi 10 juta. Nah, ini
perubahannya akan mempengaruhi nanti. Berikut prediksi cash flow. Nah, cash flow ini nanti digunakan untuk mencari value in use. Ini sebenarnya manajemen keuangan ya. Ilmunya manajemen keuangan. Pakainya apa? Pakai rumus present value. Nah, jadi nanti caranya kita analisis dulu deh. Nah, ini kan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019, berarti dia berapa tahun sudah disusutkan? Berarti Januari 1 tahun, 17, 18, 19, 3 tahun ya. Berarti dia sudah didepresiasi 3 tahun. Sudah didepresiasi 3 tahun. Berarti harusnya sisanya berapa? Sisanya adalah 7 tahun ya. Harusnya adalah 7 tahun. Tapi setelah impairment, sisa masa manfaat tinggal 4. Nah, ini nanti yang tadi isunya ya, isu dari depresiasi itu perubahan lamanya masa manfaat. Gitu ya. Nah, sedikit sekali informasi yang tersedia mengenai nilai wajar. Sehingga recoverable amount dihitung berdasarkan value in use, suku bunga dengan diskonto 8%. Nah, kalau kayak gini, cara ngitungnya gimana? Ini kan tiap tahun kan beda-beda ya, 2020, 21, 22, 23. Jadi nilainya beda-beda nih. Kalau beda-beda ya kamu hitung satu-satu. Pakai apa? Pakai rumus present value single sum. Berarti yang kayak apa? Berarti kan ini future value ya. Berarti future value per 1 plus I pangkat N. I ini adalah 8%, N-nya adalah dari tahun 2019. Berapa tahun di? Berarti nanti N-nya 1. Kalau 2021, N-nya 2. Kalau 2022, N-nya 4. Satu nanti dijumlahkan. Nah, kita coba. Nanti tahun 2020, 2021, 2022. Nah, ini ya. Terus ada future, terus ada nanti pakainya adalah present value. Nah, present value-nya berapa berarti? Untuk tahun 2020 pakai rumus yang ini fair value. Fair value-nya berapa? Kamu tulis 600 juta. Nah, dibagi dengan 1 plus I, yaitu 8%, dipangkatkan dengan 1. Nah, dan seterusnya. Ini berarti beda. Kalau yang kedua, berarti pangkatkan 2, terus nilainya diganti, bukan 600 juta, yaitu 550 juta. Salah. Nah, ini. Nah, 550 juta. Nah, ini caranya ya. Nah, yang ketiga berarti pangkatnya 3. Terus angkanya berapa tuh? Diketahui 500 juta. Kalau yang 2023 berarti pangkatnya 4. 450.000. Nah, ini. Sehingga totalnya adalah sekian. Nah, inilah yang dinamakan sebagai recoverable amount. Karena apa? Karena fair value nggak diketahui. Jadi kita pakai value in use. Nah, ini ya. Recoverable amount-nya sekian. Nah, kalau misalkan nanti ininya sama semua, future cash flow-nya 600 juta, 600 juta, 600 juta, maka kamu bisa pakai cara present value annuity. Cara cepatnya nanti. Berarti nanti tinggal 600 juta. Kalau misalkan sama 600 juta semua ya. 600 juta dikalikan 1 min 1 plus I pangkat N per I. Yang kayak gini nanti. Mirip-mirip kayak bonds ya. Nanti I-nya tinggal dimasukin 8%. N-nya berarti 4 tahun. Nah, I-nya 8% lagi. Dikalikan 600 juta. Hasilnya sama. Kalau misalkan 600 juta semua. Kalau ini kan beda. Kalau beda berarti ngitung satu-satu. Nggak bisa pakai cara ini. Nah, atau pakai cara Excel yang namanya net present value. Ini hanya ada di manajemen keuangan. Harusnya belum diajarin ke kamu ya.
Tapi untuk menentukan value in use lebih gampang nanti. Kalian tinggal tinggal di kopas aja tuh yang ada di soal. Jadi nanti pakai future cash flow-nya tinggal kamu kopas aja. Berarti 600 juta. Ini 550 juta. Ini 500 juta. Terus 450 juta. Nanti perhatikan rumusnya. Recoverable amount akan sama dengan, nih dilihat, NPV. Nah, NPV. Terus kamu pencet tab. Rate-nya berapa? 8%. Titik koma. Terus di blok aja. Nanti ketemu. Loh kok beda? Oh ini 60 juta. Kurang 01. Nah, hasilnya sama nanti. Hasilnya sama. Iya lah, sama lah. Nah, ini ya, hasilnya akan sama. Oke? Nah, terus berarti kan sekarang kita waktunya membandingkan. Waktunya membandingkan antara antara Raffi Ahmad dengan CV Cynthia Veronica. Waktunya membandingkan antara RA dan CV. Nah, ini kan RA-nya lebih kecil ya. RA-nya lebih kecil dari CV. Karena RA-nya lebih kecil, maka dinamakan sebagai impairment. Ada impairment. Impairment-nya sejumlah berapa? Sejumlah selisihnya antara tadi carrying value 180 dikurangi 1754, yaitu sekian. Maka jurnalnya adalah 31 Desember 2019. 2020 dong. 2019, sorry. 2019. Kan depresiasi dulu baru impairment ya. Berarti 2019, sorry. 2019 berarti loss on impairment. Kan di sini diketahui di soal ya. Loss on impairment pada akumulasi depresiasi. Senilai apa? Ya kopas aja. Nah, gini ya. Terus soal yang kedua adalah buat jurnal tanggal 31 Desember. 31 Desember kita ngejurnal apa aja? Nah, ini ada soalnya nih. Manfaat mesin per 1 Januari 2020. Berarti kan kita ngitung depresiasi yang baru ya. Masih tetap 4 tahun. Dan nilai sisa mesin masih tetap 10 juta. Pertanggal 31 Desember 2020 diketahui recoverable amount-nya. Ini enak diketahui. 1.400.000.000. Berarti kita cari dulu depresiasinya untuk tahun 2020. Jadi kita kopas lagi nih. Kita kopas tabelnya. Oh, ini kan cuma 4 tahun ya. Jadi kan 1 Januari 2020 nilainya adalah nilai yang ini 1754 ya, book value-nya. Ini dihapus. Nah, kemudian kita nyari 31 Desember 2020, 31 Desember. Sebenarnya sampai 20 aja cukup sih. Nggak usah ngitung sampai 21 ya. Nggak usah ngitung nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, biar aman nih. Nah, depresiasi sampainya tahun 2021 aja sampai selesai ya, biar cepat. Depresiasinya berapa berarti? Kurangi residual value-nya 10 juta dibagi dengan masa manfaatnya. Sisanya berapa? 4 tahun. Nah, ketemu sekian. Book value-nya maka akan berkurang. Sekian. Nah, ini nanti sama juga. Nah, nanti akan sama. Nah, ini ya. Ini untuk 31 Desember yang 2021-nya. Oke, kemudian
Berarti pakai yang mana sekarang? 31 Desember 2020. Berarti pakai yang ini nanti. Nah, maka jurnalnya 31 Desember 2020 kita ngejurnal apa aja? Yang pertama kita harus jurnal depresiasi dulu. Depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Kan kayak gini ya. Nah, gampang ini. Senilai berapa ya? Senilai inilah. Kan jadi tambah banyak ya. Dari yang tadinya depresiasinya tuh berapa sih? Cuma 250 juta, sekarang jadi 400 juta. Karena emang masa manfaatnya makin sedikit ya. Kan dari tadinya sisa harusnya 7 tahun jadi 4 tahun doang. Otomatis kan depresiasi expense-nya akan lebih banyak ya. Kemudian untuk impairment, sekarang perlakuan impairment. Nah, inilah saatnya kita bikin. Jadi untuk tahun pertama kalian nggak usah bikin 3 kelompok ya. Kalau tahun kedua dan setelahnya kalian bikin 3 kelompok. Nah ini CV patokannya, ini kita sekarang hitung di mana? 31 Desember 2020. Posisinya adalah 31 Desember 2020. Maka kita input angka Desember 2020. Posisinya di mana? Di sini. Nah, ini ya. Kemudian untuk CV yang baru adalah 1318. Untuk recoverable amount-nya diketahui 1.400.000.000. Nah, di sini recoverable amount-nya melebihi CV patokannya enggak? Enggak. Maka aman untuk recovery. Berarti nilai recovery-nya adalah 1.400.000 dikurangi 131. Nah, ini recovery-nya. Berarti nanti 31 Desember 2020 depresiasi akumulasi depresiasi pada recovery of loss impairment. Ini ya, tak singkat aja ya. Senilai berapa? Senilai 81. Nah, semisal sorry ya. RA-nya miliar 400. Tetapi 1.600.000.000. Maka perlakuannya gimana? Nah, kita bikin sama perlakuan impairment, bikin tabel ini. Tiga-tiganya ini. CV patokannya kan sama ya. 1550. Untuk CV barunya juga sama. 1318. Nah, yang beda RA-nya. RA-nya adalah 1.600.000.000. Nah, kalau kayak gini kan definisinya adalah RA lebih besar dari CV patokannya ya. Maka tidak boleh dipakai. Nah, pakainya yang mana? Berarti pakainya yang nilai maksimalnya. Berarti pakai yang patokannya gitu. Berarti berapa sih recovery-nya? Ini nanti salah paham. Itu ini ya. Recovery. Berarti recovery-nya adalah senilai 1550 dikurangi 1318. Gitu ya. Jurnalnya sama. Akumulasi depresiasi pada recovery loss or impairment yaitu 231. Gitu ya. Sampai jadi yang membedakan itu. Mana sih berapa sih maksimal yang boleh kita recovery? Kita nggak boleh recovery sampai angka RA-nya ini full. Kenapa? Karena dia melebihi CV patokannya. Berikut dan seterusnya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bingung? Ini baru impairment loh, belum revaluasi. Revaluasi ribet juga.
Yuk, dan tanyakan. Kalau ada, kita cukupkan saja. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin jelas. Pinter-pinter. Atau tidur. Oke, kalau nggak ada tanyakan, kita cukupkan buat malam ini. Sampai ketemu minggu berikutnya. Kita akhiri dengan doa ya. Doa like. Doa selesai. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yasin.